بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berpuasa Ramadan masuk hari ke-22 ya. Meskipun ada saudara kita yang juga yang sudah 23 kan, sebagian dari mereka. Kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi hujan, jadi sekarang sudah seberapa panas. Alhamdulillah. Kata orang siang nanti bisa jadi panas. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyak. Maka kita manfaatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya sebelum kita memasuki pembahasan kita, yaitu ada sebagian Masya Allah banyak orang pada masa sekarang sudah mulai belajar, yaitu mereka banyak yang mengerjakan sholat malam di masjid-masjid yang kaum muslimin. Ini adalah hal yang menggembirakan, adalah hal yang sangat menggembirakan hati, menenangkan hati, membuat hati menjadi tersenyum kembali. Maka ini adalah hal yang patut disyukuri dari kita, sehingga kita banyak melihat banyak kaum muslimin sekarang sudah sholat malam di masjid-masjid kaum muslimin bagus. Namun tidak lupa di sisi lain dari hal tersebut ialah hendaknya nikmat tersebut, nikmat bisa menjalankan iktikaf di malam hari, ya, baik dengan sholat malam, baik dengan membaca Al-Quran, baik dengan berzikir, baik dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan yang lainnya. Maka jangan sampai karena kita menjalankan ibadah sunnah tersebut kita lupa terhadap kewajiban kita. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita lupa terhadap kewajiban kita. Entah itu sebagai seorang suami, entah itu sebagai seorang istri, entah itu sebagai seorang murid dan yang lain-lain. Atau entah kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang, Masya Allah, kalau dia bangun malam dia semangat sekali, tidak mengantuk. Tetapi ketika sholat subuh dia terkantuk-kantuk berat. Dia tidak tahu apa yang dia baca, dia tidak dengar apa yang imam dengar atau yang imam baca. Dia bahkan mungkin pikirannya kemana-mana karena mungkin apa? Mengantuk. Maka ini keliru. Jangan sampai kita sholat subuhnya malah mengantuk. Karena kita tahu bahwa saya sholat malam, ya, bersama kaum muslimin di hari-hari 10 terakhir yang menggembirakan ini, itu adalah hukumnya sunnah. Sedangkan sholat wajib hukumnya tetap apa? Wajib. Maka jangan sampai mengantuk, ya. Karena biasanya mungkin orang kalau sholat subuhnya apa? Kalau tanda mengantuk itu badannya apa? Maju-maju ke depan, maju-maju ke depan sambil apa? Menahan. Ini kurang pas, ya. Kurang pas. Seharusnya sholat malamnya semangat, subuhnya juga apa? Semangat, ya. Kemudian misalnya lagi sebagai seorang istri, misalnya istri memilih untuk bangun di malam hari,
Sedangkan suami karena mungkin dia masih bekerja, ya, suami itu mungkin sekarang bekerja sampai tanggal 28 ya. Karena ada Bapak Presiden kita, Hafizullah, beliau mengumumkan bahwasanya libur mulai tanggal 29. Misalnya suami masih bekerja besok. Nah, panjenengan sebagai seorang istri, kalau suami masih bekerja pada pagi harinya, yang biasanya menyiapkan sesuatu untuk suami, jangan lalai juga, paham ya? Karena ketaatan kepada suami itu lebih utama, karena itu hukumnya wajib ya. Dan sedangkan panjenengan bangun sholat sunnah di malam hari, itu hukumnya apa? Sunnah. Bukan saya melarang, silahkan. Misalnya suami waktunya berangkat kerja, biasanya dicepain sepatunya, dicepain helmnya, dicepain apa ya? Disiapkan bajunya, disiapkan tasnya, udah siap biasanya. Tapi karena dia bangun malam dari jam 1 sampai jam 3 misalkan, akhirnya apa? Terkantuk-kantuk tugasnya untuk taat kepada suaminya. Ini juga kurang pas ya. Jadi yang saya tekankan ialah ketika panjenengan menjalankan yang sunnah, maka yang wajib pun jangan pernah ditinggalkan. Karena wajib itu bagaimanapun juga itu pahalanya pasti lebih besar insya Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Yang sunnah. Contoh, kita tahu bahwasanya sholat bersama kaum muslimin, berjamaah bersama kaum muslimin ketika sholat lima waktu, hukumnya pahalanya apa? Mendapatkan dinaikkan derajatnya 25 hingga 27 derajat misalnya. Tapi kita dengar hadis Nabi SAW bahwasanya apa? 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka jangan pernah bandingkan tuh sholat cuma 27 sholat yang wajib. Sedangkan apa? Yang sunnah berapa? Dunia dan seisinya. 27 sama dunia dan seisinya kan lebih besar Ustaz. Jangan pernah membandingkan. Meskipun kita tahu bahwasanya itu adalah pahala yang besar yang Allah sediakan bagi orang-orang yang menjalankan sholat sunnah, tetapi tetap tidak sama hakikat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala antara yang sunnah dengan apa yang wajib, tetap berbeda. Yang terbaik di antara keduanya ialah apa? Menggabungkan antara yang wajib juga dengan yang sunnah. Mengerjakan kedua-duanya dengan semangat, dengan keikhlasan, dengan keridhaan hati, ya, tanpa melalaikan yang wajib. Jangan sampai juga dia bangun di malam hari, akhirnya apa? Kerjanya ngantuk-ngantuk. Belum waktunya istirahat, tetapi apa sudah ngantuk, jam 10 sudah tidur. Ini kurang pas juga. Sekali lagi, saya tidak melarang, silahkan. Tapi jangan lupa tentang kewajiban kita sebagai pegawai, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, ya, sebagai murid. Ya, bayangkan kalau pas sekolah, tapi apa ngantuk. Ini kurang pas juga. Masya Allah. Ya. Kita melanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Ushul Al-Thalathah yang ditulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Pada pertemuan terakhir kita, kalau di buku terjemahannya halaman 27 ya. 27. Sedangkan kita masuk pada halaman 28, yaitu perkataan, adapun perkataan beliau, ya, seandainya Allah tidak menurunkan hujah, ya. Betul ya? Bu? Betul ya? Betul apa betul? Betul apa betul? Baik. Apa maksudnya Imam Bukhari? Yang biografinya Imam Bukhari? Baik ya? Wa qawluhu, kita baca tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa qawluhu, dan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang mengatakan law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathu. Adapun perkataan beliau yang dia berkata seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sebuah hujjah kepada makhluknya illa hadhihi surah, kecuali surat ini, lakafathum, maka akan mencukupi bagi mereka, ya. Ini maknanya apa? Li'anna al-aqil al-basira idza sami'a hadhihi surata aw qara'aha fala budda an yas'a ila takhlisi nafsihi min al-khusrani wa dhalika bi ittisafihi bi hadhihi as-sifat al-arba'. Sesungguhnya orang yang berakal, ya, kemudian orang yang dia itu bisa
Apa dia memiliki pemikiran? Orang yang berakal lagi dia berpikir. Idza sami'a, apa jika dia mendengar hadhihi surah, mendengar surat ini, au qara'aha, ataupun dia membacanya, fala budda an yas'a, maka dia harus berjalan ila takhlisi nafsihi, dalam rangka melepaskan dirinya minal khusran, dari apa? Kerugian. Kan ayat ini kan berkata wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ketika mendengar ini wal asr, demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi. Maka kalau kita mendengar ayat ini, kata Syekh Muhammad bin Sulaiman ketika mensyarah perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maknanya apa? Ketika kita mendengar ayat ini atau membaca ayat ini, maka seharusnya kita berjalan untuk apa? Untuk membebaskan diri kita dari apa? Dari khusran, dari kerugian dari yang ayat ini. Karena Allah katakan semua manusia dalam keadaan apa? Merugi, kecuali 4. Apa kata Allah? Katakan illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, kemudian dia mengamalkan amalan-amalan sholih. Yang ketiga apa? Wa tawassaw bil haqq, dan dia saling menasihati dalam rangka kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan dia saling menasihati dalam rangka kesabaran. Kita dengar, oh yang bebas dari kerugian itu cuma 4. Maka kita ketika mendengar ayat ini berusaha untuk apa? Melepaskan diri kita dari apa? Dari keadaan yang merugi tersebut. Misalnya Bu, kalau dalam kehidupan nyata misalnya begini, jangan tinggal di pegirian kecuali di daerah ini, jangan tinggal di Surabaya misalnya perkataan begini, jangan tinggal di Surabaya kecuali apa? Tinggal di pegirian, Kenjeran sama mana? Kenjeran, Pegirian sama Perak. Wah, berarti kita sudah diamanai bahwasanya kamu jangan tinggal di Surabaya kecuali apa? 3 daerah ini saja, Pegirian, apalagi Kenjeran sama Perak. Nah, karena apa? Karena tempat kerjamu itu dekat dengan daerah ini, misalnya begitu. Maka sebagai orang yang berpikir, dia harus apa? Mencari tempat sekitar daerah 3 tempat ini, yaitu apa? Pegirian, Kenjeran, dan juga apa? Perak. Misalnya begitu. Nah, sama dengan ayat ini, kita dikatakan bahwasanya innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia itu merugi, kecuali yang 4. Maka apa? Kita berusaha untuk menghindarkan diri kita dari kerugian dengan apa? Mensifati diri kita dengan sifat yang 4 ini. Makanya Syekh Muhammad bin Sulaiman mengatakan begini, wa dzalika bintishafihi, yang demikian itu ialah dengan kita mensifati diri kita bihadhihi sifatil arba', dengan keempat sifat ini. Apa yang pertama? Al-iman, yaitu yang pertama beriman. Yang kedua al-amalus shalih, yaitu beramal shalih. Yang ketiga at-tawasi bil haqq, saling menasihati di dalam perkara kebenaran. Wa tawasi bis sabr, dan juga yang ketiga, yang keempat yaitu apa? Saling menasihati tentang perkara kesabaran. Jadi ini yang tidak perlu. Jadi maksudnya itu bukan berarti satu surat ini sama dengan 10 apa? Satu surat ini maknanya ialah apa? Maknanya adalah kita tidak usah baca surat yang lain. Tidak, ini keliru. Kan tadi saya menjelaskan berkata, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada makhluknya satu hujah kecuali surat ini, maka mencukupi. Maknanya bukan berarti kita tidak baca surat yang lain, tetap baca surat yang lain. Tapi maknanya ialah apa? Orang yang berpikir, orang yang berakal, dia akan berusaha melepaskan dirinya dari apa? Dari orang yang merugi. Dengan apa? Dengan melihat dari surat ini. Nih, yang nggak merugi cuma 4, itu mana? Lanjut, perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-Bukhari, sedangkan Al-Bukhari, ya, ini sekarang kita belajar biografinya Imam Bukhari. Maaf, kita belajar apa? Biografinya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Huwa Abu Abdullah, kunyahnya siapa? Abu Abdullah. Jadi kunyahnya Imam Bukhari siapa? Abu Abdullah. Jangan Abu ya. Jangan Abu. Ada teman kami itu karena
share di grup kelompok teman-teman. Dia share begini, oh seksi acara abu ini, seksi ini abu ini, oh semuanya pakai abu-abu. Yang paling akhirnya, yang paling lucu di bawahnya, seksi sibuk abu-abu, semuanya abu-abu. Karena seksi sibuk itu semuanya harus sibuk, maknanya begitu. Anda tanya, ini kok namanya abu-abu? Ya semua harus sibuk berarti, kata dia. Jangan abu-abu ya. Kita tuh harus jelas. Jadi orang yang putih, ya. Katakan putih itu putih, katakan hitam itu hitam. Siapa nama asli beliau? Yaitu Muhammad bin Ismail. Jadi nama asli dari siapa? Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Bukhari. Atau kalau mau lagi, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardhibah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardhibah. Itu naiknya 4 ke atas ya. Masya Allah. Ibu ingat buyutnya bu? Panjenengan ingat buyutnya sendiri? Buyut bukan kakek, buyut sudah hilang Ustaz. Gak ngerti kita. Makanya kalau bisa itu ya, kayak di keluarga saya dari jalur ibu itu mereka membuat silsilah keluarga. Jadi saya tahu betul siapa saudara-saudara saya yang masih hidup. Jadi dari jalur ibu itu kan ada kakek, ada nenek saya. Itu semua silsilahnya. Jadi saudara-saudaranya kakek itu saya tahu semua. Kakek ini dan ternyata kakek saya itu dari jalur ibu ya, itu adalah orang terakhir yang masih hidup. Jadi semuanya sudah meninggal kecuali siapa? Kakek saya. Dan Masya Allah ya, saya bersyukur sekali sempat ketemu saudaranya kakek yang ketiga itu di Palembang ya, ketemu anak yang ke-4 kalau tidak salah. Kakek kami itu anak yang ke-8 atau ke-7, saya lupa juga ya. Ketemu, sudah tua dan akhirnya meninggal juga. Dan yang terakhir itu yang meninggal ternyata yang paling muda ya. Bukan yang paling muda, kakek saya itu masih punya adik beberapa, tapi kakek saya adalah orang yang terakhir yang meninggal ketika kapan? Ketika kemarin ada kena COVID ya. Itu. Jadi tahu. Kemudian dari jalur nenek, dari jalur ibu maksudnya, itu juga buat silsilah bu, yang dipegang oleh paman saya sekarang. Di share kemarin di grup, ini silsilahnya. Oh tahu semua sekarang saya. Oh ternyata ini saudara, oh ini saudara, oh ini anaknya ini, oh ini anaknya ini. Jadi tahu. Sekarang coba, yang tahu siapa bu? Gak ada kan? Bahkan anak pamannya, anaknya, kakaknya sendiri anak kita tidak dekat. Bukan dalam artian yakni berdekat-dekatan berdua-duaan, tidak, nggak kenal. Ini keliru juga. Misalnya kita punya anak, kita punya kakak dan kita punya adik. Kakak kita punya anak, adik kita punya anak juga. Ini nggak dekat bu. Ini kurang pas. Sehingga nanti kalau kita mati, kakak kita mati, adik kita mati, hilang apa tadi silaturahim. Jangan sampai. Jangan sampai. Ada kawan kami Masya Allah ya, dia itu ketika dia cerita sama saya, bapaknya itu selalu mengajarkan, ayo ke rumah Pak D, ayo ke rumah Om, di mana? Di Malang. Jangan, hanya untuk apa? Ke rumah omnya aja. Jadi ketika Pak D-nya meninggal, yang meninggal sudah Pak D-nya. Ketika Pak D-nya meninggal, anaknya ini teman saya itu, yaitu ketika dulu diajarkan ketika masih kecil sering diajak ke rumah Pak D-nya, ke rumah omnya. Ketika begitu, ketika Pak D-nya meninggal, masih apa? Sambung tali silaturahim dengan istrinya, dengan juga siapa? Dengan anak-anaknya, saling memberi. Dan juga dibalas oleh siapa? Oleh istri Pak D-nya, sering main ke rumah terdekat. Harus begitu. Jangan sampai apa? Kita memutus tali silaturahim. Ya. Baik. Wulida bi Bukhara min fi Syawal. Imam Bukhari itu lahir di kota Bukhara pada bulan apa? Syawal. Sana arba'atin wa tis'ina wa mi'ati. Lahir pada bulan Syawal tahun 194 apa? Hijri. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya apa? Imam Bukhari itu lahir pada hari Jumat tanggal 13 Syawal tahun berapa? 194 apa? Hijri.
Bu, Imam Bukhari hidup tahun berapa, Bu? Mulai tahun 190 apa? 4. Sedangkan beliau sekarang tahun berapa? 1443 Hijri. Berapa tahun sudah? 1000 1300 sekian ya. 1300. Coba bayangkan. Imam Bukhari sudah meninggal. Nanti akan dijelaskan di sini. Imam Bukhari meninggal tahun 250-an. Sampai tahun 1443 nama beliau masih apa? Bisa dibayangkan keberkahan dari ilmu yang beliau apa? kumpulkan. Lanjut. 194 Hijriah lahirnya. Pada Syawal tahun 194 apa Hijriah. Lanjut ya. Sebentar. Kemudian di sini disebutkan wa nasha'a yatiman fi hijri walidatihi. Imam Bukhari itu tumbuh dalam keadaan apa ya? Yatim, dalam bimbingan ibunya, dalam bimbingan orang tuanya yang perempuan. Yatim Imam Bukhari. Yatim itu ialah anak yang dia itu bahasa gampangnya anak yang lahir atau dia tumbuh dewasa sebelum balik dan dia tidak memiliki apa? Seorang ayah. Itu yatim. Kalau yang dia tidak memiliki ibu tapi masih memiliki ayah, dia bukan apa? Yatim. Karena pada masa itu yang bekerja ialah apa? Seorang lelaki. Maka ketika seorang laki dia sudah meninggal masih punya anak kecil-kecil, maka dia telah menjadi anak yatim. Ya. Tapi sekarang yang banyak bekerja siapa, Bu? Saya nggak mau ngomong. Perempuan. Ya, kalau bisa perempuan bekerja yang tidak sampai keluar rumah kalau bisa. Itu sangat ditekankan sekali. Tapi kalau tidak bisa, ya fattaqullaha mastata'tum, tetap menjaga aurat ya, tetap menjaga yakni jangan sampai bercampur bau ya. Jangan juga bekerja di tempat yang haram alhamdulillah. Kasihan wanita-wanita yang bekerja keluar rumah itu kasihan. Betul-betul kasihan. Sedih dia. Apalagi saya pernah bertemu wanita itu jam 9 malam baru pulang ya kan? Sedih. Atau jam 9 malam baru masuk kerja, itu kasihan. Mungkin di Surabaya tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan dalam artian yakni karena mereka naik motor. Bisa jadi mereka itu adalah orang yang dari rumah ingin ke rumah yang lain. Tetapi Bu, kalau saya waktu perjalanan di Jakarta naik KRL, komuter lain, itu kelihatan orang-orang yang bekerja itu kelihatan. Bajunya apa? Rapi, ya kan? Bajunya apa? Masih wangi. Ya. Meskipun itu mereka melakukan keharaman, ini kerja. Bisa dibayangkan, baru jam segitu mereka baru apa berangkat. Masya Allah, kasihan. Kemudian selanjutnya, wa tuwfiya rahimahullah fi Khortam. Apa? Khortam. Betul ya, khortam ya. Betul khortam, ya kan? Khortam. Tapi saya tadi ketika lihat terjemahannya itu saya lihat fi khortanki, khortam. Oh iya, saya ingat khortam bacanya. Baldatun ala farsakhin atau farsakhin min Samarqandi lailata Idul Fitri sana 56 wa 200. Imam Bukhari rahimahullah taala meninggal di kota Khartam ya, di negeri Farsah atau sekitar 2 farsah dari kota Samarqandi ya. Pada malam Idul Fitri. Bayangkan, pada malam Idul Fitri Imam Bukhari apa? Meninggal. Kapan beliau meninggal? Wa khamsina wa mi'atain 256 apa Hijriah beliau. Berarti berapa tahun, Bu? 194 lahir, 256 meninggal. Berapa tahun beliau? Itu ya Allah. 62. Kan tempat dia, kan kata Nabi, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai apa? 70. Dan Imam Bukhari meninggal umur berapa? 62 tahun. Ya. Imam Bukhari jangan ditanya, Bu.
Imam Bukhari itu sudah menghafal Al-Quran ketika beliau masih belia, dan senang mulai menghafal hadis ketika beliau umur berapa? 10 tahun. Bisa dibayangkan? 10 tahun beliau sudah mulai menghafal apa? Hadis. Imam Bukhari itu disebutkan dalam sebuah riwayat beliau itu belajar hadis dari 1000 guru. Berapa? 1000. Panjenengan pinten, saya pinten. Panjenengan kalau kita mungkin apa? Di Namira, di Steali, ya kan? Kemudian di mana lagi? Udah itu, terbatas sudah gurunya itu aja ya kan? Nggak masalah, tidak masalah. Tapi lihat Imam Bukhari belajar hadis dari berapa? Dari 1000 guru, ya. Masuk ke kota Naisabur, masuk ke kota Baghdad, ya, kemudian masuk kota Mekah, masuk kota Madinah. Imam Bukhari belajar begitu, mengembara. Pada masa itu tidak ada apa? Pesawat. Kalau sekarang Masya Allah walillahilhamdu, anak panjenengan misalkan semoga Allah mudahkan urusannya untuk sekolah di Universitas Islam. Sekarang Masya Allah Bu ya, naik pesawat kemana? Ke Madinah, ya kan? Naik pesawat kemana? Ke Riyadh, misalnya sekolahnya di Riyadh sana, kan nikmat Bu. Atau di Ummul Qura, atau di Al-Azhar, misalnya begitu ya kan? Seperti adik kami, sepupu kami dia terterima di Al-Azhar beberapa bulan lalu dia berangkat. Sudah Bu, lihatnya, Masya Allah, semoga Allah luruskan akidahnya, semoga Allah jaga niatnya, semoga Allah pertemukan dengan guru-guru yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang betul-betul ya. Itu senang kita lihat. Naik pesawat sekarang, tidak susah. Pulangnya juga ada apa? Ada pesawat lagi. Bayangkan Imam Bukhari mengembara ya dari negeri-negeri yang ada dengan apa? Bisa dengan unta, bisa dengan kuda, ya kan? Harus untuk mencari apa? Mencari ilmu. Kemudian tentang masalah Imam Bukhari rahimahullah taala. Kekuatan Imam Bukhari rahimahullah taala itu, masya Allah ya, itu tidak perlu diragukan lagi. Tidak perlu apa? Diragukan lagi. Pernah suatu ketika Bu, ada seorang yang berkata, yakni Hashim bin Ismail rahimahullah pernah bercerita. Dahulu Imam Bukhari itu pernah mendatangi kami ya di kota Basra. Ketika kami itu duduk bermajlis ilmu. Mendatangi di kota Basra. Kemudian ketika itu Imam Bukhari masih belia. Masih belia. Masih kecil. Ketika Imam Bukhari datang di majlisnya guru-guru al-hadis di kota Basra pada masa itu, ada guru yang melihat, bahasa gampangnya begini, kamu saya lihat dari tadi tidak nulis. Jadi bayangkan, dari tadi tidak nulis, kamu ngapain aja di sini? Sekarang kalau nggak nulis repot. Imam Bukhari di situ kan, nggak nulis sama sekali. Sampai hari yang ke-16 pun, sampai hari yang ke-15, akhirnya bukan kita nggak nulis, dengerin aja duduk di majelisnya siapa? Majelis ulama ahli hadis pada masa itu. Kemudian apa yang dilakukan Imam Bukhari? Dia mengatakan begini di hari yang ke-16, kalian tuh sering tanya mana catatanku, mana catatan, dan kalian terus mendesakku untuk apa? Menunjukkan catatan-catatanku. Apa kata Bukhari? Coba tunjukkan catatan-catatan kalian. Apa yang dilakukan Imam Bukhari Bu? Imam Bukhari memperbaiki seluruh catatan kaum muslimin yang ada ketika hadir ketika itu. Perbaiki semuanya. Ini salah, ini seharusnya begini. Matanya seharusnya ini, perawinya seharusnya ini. Akhirnya Pak Imam Bukhari yang ketika itu hadir di majelisnya di majelisnya pada masa itu, akhirnya yang hadir teman-teman yang lain dalam artian jamaah kaum muslimin yang hadir pada masa itu langsung memperbaiki catatannya dengan hafalannya siapa? Imam Bukhari. Kalau sekarang gimana? Jauh kita dari Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian selanjutnya ada kisah yang lain tentang Imam Bukhari. Ini sudah masyhur ceritanya insyaallah. Imam Bukhari pernah dites dengan hafalan hadisnya. Tentang masalah hafalan hadisnya. Dites 10 orang. Setiap 10 orang membawakan 10 hadis. Berarti berapa hadis? 100. Yang dimana hadisnya itu matan dan rawinya itu dibalik-balik. Jadi kan itu kan ada banyak orang ya. Dibalik-balik. Hadisnya ini tapi dibalik-balik matanya. Atau enggak? Atau dibalik hadisnya ini rawinya dibalik-balik. Dibalik-balik semuanya ditukar-tukar. Sengaja bukan gitu kan. Diundang Imam Bukhari. Ketika ditanya misalnya orang pertama datang atau orang pertama mulai membacakan hadis ya. Ketika dibacakan apa yang terjadi Bu?
Imam Bukhari dari Nabi SAW. Ya kata Imam Bukhari, aku nggak tahu hadisnya. Nggak tahu apa hadisnya itu. Kalau yang kedua, masih orang yang pertama, berarti hadis yang kedua gitu saja. Dari Nabi SAW. Imam Bukhari juga apa? Aku nggak tahu hadisnya. Termasuk yang ketiga, terus sampai akhirnya ketemu orang yang keberapa? 100. Wah, orang-orang menertawakan Imam Bukhari. Ini tak ahli hadis, gitu kan? Ada jadi. Ketika itu langsung Imam Bukhari berkata, adapun kamu, hadis yang kamu bacakan tadi seharusnya matanya ini, riwayat perawinya ini dan ini. Adapun kamu orang yang kesekian membacakan hadis yang sekian tadi, perawinya seharusnya berada di sini, perawinya seharusnya di hadis yang ini. Bayangkan. Jadi kalau saya membayangkan itu begini, Imam Bukhari itu seperti menyusun apa? Menyusun puzzle yang sedang apa? Teracak. Puzzle-nya bukan puzzle yang cuma 9 kotak kecil-kecil gitu. Enggak. Puzzle-nya itu bisa apa? Ribuan kotak dan disusun apa? Satu persatu. Saya pernah bermain sama ayah saya. Ketika itu dapat oleh-oleh dari luar negeri, dari saudara, membawa puzzle besar segini. Saya harus nyusun kecil-kecil begini. Pokoknya gambarnya perahu. Satu lagi gambarnya apa? Satu lagi gambarnya tank. Satu lagi gambarnya tank. Yang perahu, saya sama ayah saya 2 malam baru menyelesaikan. Pas. Imam Bukhari, Masya Allah rahimahullah ta'ala, ini seakan-akan dia sedang menyusun apa? Puzzle sedang diacak-acak. Beliau menyusunnya dalam sekejap. Susah tak bu? Susah dan main. Dan ini termasuk apa? Mujizat, termasuk apa ini? Keberkahan bagi umat muslim. Makanya beliau itu dijuluki apa? Amirul Mukminin fil hadis. Yaitu apa? Pemimpinnya orang beriman dalam masalah apa? Hadis. Yaitu beliau. Setelah para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an tentunya. Makanya sampai ada yang berkata, ya, ada sebagian ulama yang rahimahullah taala yang memuji beliau, ya. Di antaranya yaitu di antaranya ialah Al-Imam Bukhari atau Ibnu Qutaibah rahimahullah taala mengatakan begini. Seandainya Muhammad, maksudnya siapa di sini? Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail, hidup pada masa para sahabat, seandainya mengatakan, pujian dari seorang itu Imam Ibnu Qutaibah. Ini mengatakan, seandainya Imam Bukhari itu hidup pada masa para sahabat, maka dengan mujizat bagi siapa? Bagi mereka pada masa itu. Dipuji Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Karena saking kuatnya apa? Hafalan yang mereka atau hafalan yang dimiliki oleh siapa? Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sampai ada seorang ulama bernama Imam Al-Fallas. Beliau mengatakan bahwasanya begini, pujian juga. Setiap hadis yang tidak dikenal oleh Bukhari rahimahullahu ta'ala bukan hadis sahih. Karena Imam Bukhari tahu hadis-hadis yang sahih dan tahu juga apa? Hadis-hadis yang tidak sahih. Makanya Masya Allah yang sangat bersyukur panjenengan kelak misalnya anak panjenengan sekolah di ilmu apa masalah hadis. Karena kalau sudah Al-Quran pasti sudah otentik, semua orang pasti tahu. Tapi kalau hadis, ada yang ini memang hadis dari Nabi SAW, ada juga yang bukan berasal dari Nabi SAW, ada juga yang bukan, ada yang mungkin berasal dari sahabat, ada juga yang berasal dari siapa? Dari orang-orang majhul. Seperti keutamaan kopi, itu kan hadis-hadis palsu semua. Dan itu membedakannya di mana? Dari orang-orang yang seperti ini. Maka kalau misalkan Masya Allah anak panjenengan sudah mulai bisa menghafal, coba setelah dia menghafal Al-Quran, selesaikan dulu hafal Al-Quran, sambil pelan-pelan menghafalkan apa? Hadis. Didorong hadis-hadis yang pendek, dijelaskan maknanya anak-anak begini sesuai dengan akal-akal mereka. Ketika mereka semakin tumbuh dewasa, dijelaskan lebih detail lagi tentang makna hadis ini. Masya Allah. Karena yang demikian adalah sangat diutamakan. Baik, lanjut. Qauluhu fabada bil ilmi qabla al-qawli wal 'amali. Perkataan Imam Bukhari mengatakan bahwasanya fabada bil ilmi qabla al-qawli wal 'amali. Hendaknya seseorang itu memulai dengan ilmu sebelum berkata dan berucap atau berkata dan berbuat. Istadalla Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bihadhihi al-ayati ala wujubil bida'ati bil ilmi qabla al-qawli wal 'amali. Wa hada dalilun 'athariyun yadullu
ala anna al-insana ya'lamu awalan thumma ya'malu thaniyan. Imam Bukhari beristidlal. Kalau panjenengan misalnya pada saat kajian mengatakan istidlalnya bagaimana? Maksudnya apa? Mengambil hujjah atau mengambil dalil dari apa? Dari ayat atau Al-Quran. Maknanya apa? Imam Bukhari beristidlal bihadil ayat, dengan ayat ini, itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik, itu surat Muhammad ayat 19. Imam Bukhari beristidlal dengan ayat ini ala wujubil bida'ati bil ilmi, tentang wajibnya seseorang itu memulai dengan ilmu qabla al-qawli wal amali, sebelum dia berbuat atau sebelum dia berucap. Ditanya sama anak, kalau udah tahu gimana, diam dulu, cari ilmunya. Ya. Jangan ditanya sama anak tidak tahu, tapi agar tidak menjadi orang yang bodoh, akhirnya apa? Sok tahu. Ini keliru. Terlebih lagi ditanya sama orang-orang di sekitar kita, kalau nggak tahu katakan nggak tahu, itu jauh lebih apa? Selamat daripada nanti bisa membuat orang lain menjadi celaka. Jangan. Ya. Ditanya, saya kemarin ditanya selama salah seorang Ustaz, gimana tentang makmum masbuk? Ya, kan? Makmum masbuk yang ketika imamnya sudah salam, akhirnya kan dia mau bangkit, betul ya, untuk melanjutkan apa? Rakaat yang tertinggal. Tapi ternyata setelah imamnya salam, dia dapati imamnya melakukan sujud sahwi. Aduh, gimana tuh? Gak pernah kejadian soalnya. Bingung saya tidak tahu, saya gimana Bu ya? Iya ya. Gimana caranya kalau misalnya apa? Imamnya sudah salam, kita kan mau lanjut nih masbuk. Tapi ternyata mendapati imam sedang sujud apa? Sujud sahwi. Terus gimana Ustaz? Iya Bu ya. Saya tidak tahu. Nanti saya tanya dulu. Saya berusaha. Saya nggak tahu gimana. Saya nggak pernah mengalami juga Bu. Dan saya juga belum tahu ada fatwa yang demikian. Misalnya lagi kejadian, saya pernah ada seorang imam di saya. Kejadian begini, imamnya sudah masuk rakaat keempat. Rakaat ke berapa? Keempat. Ternyata apa yang terjadi? Di sujud yang pertama, setelah dia selesai sujud pertama, dia melakukan apa? Duduk di antara dua sujud. Betul ya? Betul ya? Ternyata tiba-tiba dia apa? Salam. Wah, bingung dah. Panjenengan kalau ada begini gimana? Wah, bisa rame. Akhirnya karena imamnya tidak paham, Masya Allah ada yang mengingatkan, Ustaz, Pak, kurang satu sujudnya. Dia setelah salam sujud lagi, ya, menunaikan yang situ, kemudian duduk salam. Kemudian dia apa? Sujud sahwi. Insya Allah, ini penting. Hendaknya kita menjadi orang yang berilmu. Nabi SAW pernah Bu, Nabi SAW sendiri pernah ketika sholat duhur, beliau sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Para sahabat tanya, para sahabat di antara Dzuliyadain mengatakan, sholat duhur sudah dikosor. Nabi ketika mendengar itu, apa benar yang dikatakan Dzuliyadain? Iya ya Rasulullah. Engkau tadi sholat berapa rakaat? Cuma 2 rakaat. Akhirnya yang Nabi SAW apa? Nabi SAW menambahi apa jumlah rakaatnya dan Nabi SAW menambah sujud sahwi. Ini penting. Ini hal-hal dasar yang harusnya kita paham. Contoh lagi, misalnya imam di rakaat kedua, seharusnya dia setelah sujud yang kedua, dia apa dilakukan setelah itu? Di rakaat yang kedua, tasyahud awal. Tapi ternyata imam apa yang dilakukan? Dia berdiri, menyangka bahwasanya ini masih rakaat yang pertama. Imam sudah, yang belakangnya sudah teriak, imamnya sudah berdiri tegak, sudah berdiri tegak sempurna. Jamaahnya bengong. Subhanallah, ada henya maksudnya ya. Subhanallah. Ini kejadian sama kawan saya. Ketika dia imam di salah satu masjid, lupa
Rakaat kedua yang seharusnya dia duduk tasyahud awal, ternyata dia malah berdiri. Ini kejadian, Bu. Jamaahnya semua bingung. Subhanallah. Tapi teman saya tetap kokoh berdiri karena dia sudah tahu hadisnya. Nabi bersabda begini, "Idza qama ahadukum min ar-rak'ataini falam yastatimma qa'iman fala yajlis." Nabi berkata begini, apabila kalian sudah bangun dari rakaat yang kedua dan belum sempurna, lihat, kalau belum sempurna bangunnya, tiba-tiba ada yang melihat dia mau, misalnya ya, pada saat dia mau mengangkat badannya, ternyata makmum juga sudah dia mengangkat apa badannya. Dia melihat imamnya mau ngadeg nih, langsung dia teriak subhanallah, maka apa? Maka dia fal yajlis, maka dia langsung duduk lagi. Paham ya? Kalau belum sempurna. Idza statanna qa'iman, kalau sudah berdiri, fala yajlis. Tsumma yasjud sajdatai as-sahwi. Kalau sudah sempurna berdiri, maka jangan apa? Duduk. Kemudian lakukan apa? Sujud sahwi. Ketika itu teman saya tetap berdiri kokoh. Kokoh sudah enggak bergeming, dia tetap berdiri. Apa yang terjadi setelah sholat? Ini buat apa ajaran baru loh, disampaikan sama kawan saya, Pak, begini loh Pak, kalau kita ini belum sempurna berdiri, maka saya bisa duduk. Tapi saya tadi sudah sempurna berdiri, maka apa? Saya tidak akan duduk, Pak. Dan saya melakukan sujud sahwi. Oh enggak, sudah ditunjukkan hadisnya loh Pak. Masih ngomong. Ini tidak pas. Ini penting berilmu. Makanya jadi imam itu jangan apa? Jangan sembarangan. Saya mau jadi imam ini. Kalau gini-gini tidak ngerti, waduh aja. Ya. Kemudian misalnya imamnya kentut, ya kita harus paham yang di belakangnya itu apa? Menggantikan posisinya. Makanya jangan di belakangnya imam, kita sudah tahu imam ini biasanya bacaannya ada bacaan-bacaannya di juz yang aneh-aneh. Dalam artian aneh, maksudnya juz yang mungkin kita belum hafal. Jangan sekali-sekali di belakangnya mengerikan sekali. Kenapa? Kalau dia lupa, yang mengingatkan siapa? Ya kita. Ya. Kalau dia kentut, siapa yang menggantikan? Ya kita. Karena kita nggak batal, kita maju, kita tinggal melanjutkan bacaan dari imam. Ini diperbolehkan. Ini paham, harus paham. Makanya hendaknya kita itu berilmu sebelum berucap ataupun apa ini melakukan sebuah amal harus berilmu, wajib. Wa hadza dalilun athariyun, dan ini adalah dalil yang ada yadullu ala anna al-insan, yang menunjukkan bahwasanya seharusnya manusia ya'lamu awwalan thumma ya'malu tsaniyah. Yang pertama dia tahu dulu ilmunya, kemudian yang kedua dia melakukan. Zakat fitrah misalnya. Zakat fitrah kalau yang paling afdol dikeluarkan kapan? Sebelum sholat Id, betul kan? Itu yang paling afdol. Panjenengan sholat di mana biasanya? Setiap coba setiap kan banyak tuh fakir miskin di sana. Keluarkan sebelum sholat Id, cari. Tapi saya sudah nggak ada, ya. Ada apa nggak ada? Tapi sebagian orang mengeluarkan zakat fitrahnya kapan? Sekarang. Kurang pas. Tidak pas. Ya. Meskipun ada pendapat yang mengatakan kalau masuk Ramadan ya sudah keluarkan zakatnya. Ini kurang pas. Maka kita berusaha untuk meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengeluarkan zakat fitrah kapan? Ketika mendekati hari Idul Fitri. Para ulama masih memperbolehkan 1-2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Keluarkan zakatnya. Baru dikeluarkan zakat. Dan yang paling afdal kapan? Sampai sebelum sholat ditegakkan. Kasih orang-orang, ya. Makanya kalau ada moneter ya silahkan. Jadi kasihkan. Misalnya dikasihkan di banyak orang miskin. Insya Allah pada hari raya Idul Fitri itu banyak orang miskin yang menunggu di mana? Di depan masjid. Insya Allah masih banyak, saya yakin. Kata kalau memang masjidnya ya ini di dalam komplek, terus ada satpamnya yang masih jaga ketat ya mungkin. Tapi di sekitar masjid insya Allah masih banyak orang. Kasihkan, Pak, kasih. Ada Pak, harus berilmu. Ya. Wa hunaka dalilun aqliyun nadhariyun yadullu anna al-ilma qabla al-qawli wal 'amal. Di sana ada dalil akli yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, yang menunjukkan bahwasanya kita wajib berilmu sebelum berucap dan beramal. Wadhalika li'anna al-qawla aw al-'amala la yakunu sahihan maqbulan hatta yakuna 'ala wafqi syariah. Apa dalil aklinya? Yaitu apa? Bahwasanya setiap ucapan dan perbuatan tidak akan menjadi sahih dan diterima kecuali apa? Hatta yakuna 'ala wafqi syariah. Sampai
apa yang dia ucap dan apa yang dia katakan sesuai dengan syariat agama Islam. Kan dalil naklinya yaitu apa? Surat Muhammad tadi ayat yang ke-19. Wajibnya kita berilmu sebelum beramal dan juga apa berucap. Ini dalil naklinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ketahuilah ini dalil bahwasanya kita wajib berilmu dulu. Dalil nakli. Dalil aklinya apa? Dalil aklinya kata Syekh Utsaimin mengatakan seseorang yang dia berucap atau beramal, maka tidak dikatakan ucapannya atau amalannya itu benar bahkan diterima sampai apa? Sampai apa yang dia ucapkan dan apa yang dia amalkan sesuai dengan apa syariat. Baru itu dia apa berilmu. Misalnya ada seseorang dia sholat sebagaimana sholatnya orang-orang Syiah, ya, itu apa? Meletakkan batu Karbala itu ya di mana di dahinya. Apakah Nabi SAW melakukan demikian? Dia mengatakan, oh ini dari Nabi SAW. Tapi pertanyaannya, mana hadis yang mengatakan Nabi SAW sholat seperti itu? Tidak ada. Maka tidak diterima. Ini secara umum ya. Maka hendaknya kita menyatakan bahwasanya setiap amalan dan perbuatan atau ucapan yang tidak sesuai dengan syariat, maka otomatis hal tersebut tidak bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dari akli. Jadi dari akli mana sih kewajiban kita berilmu sebelum beramal? Dari aklinya gampang. Setiap yang kita lakukan dan setiap yang kita ucap itu harus sesuai dengan apa? Syariat agama Islam. Ketika setiap yang kita ucap dan setiap yang kita amalkan menyelisih syariat agama Islam, maka itu tidak didasari dengan apa? Ilmu. Banyak harus berilmu. Misalnya vaksin membatalkan puasa benar. Batal enggak? Jadi pendapat ulama kontemporer tidak membatalkan puasa. Harus tahu. Infus yang mana dulu nih? Ini harus berilmu. Ya. Tidak sekonyong-konyong infus itu langsung tidak membatalkan puasa. Ada suntikan infus yang bisa membatalkan puasa. Inhaler, apa inhaler? Untuk asma itu loh. Itu membatalkan atau tidak? Nah, itu dibahas sama para ulama, harus tahu juga. Ya. Jangan tiba-tiba misalnya ada orang pakai inhaler enggak batal. Ternyata batal kan repot nanti, ya kan? Maka harus paham semuanya kita, berusaha. Terutama orang-orang yang punya asma, misalnya ibu punya asma, itu lihat fatwa para ulama, apakah inhaler membatalkan puasa atau tidak? Apakah suntik infus membatalkan puasa atau tidak? Ini kan fatwa-fatwa kontemporer yang tidak ada pada masa Nabi SAW. Tapi ketika para ulama berfatwa, mereka juga mendasari di atas apa? Ilmu. Harus berilmu, wajib. Ngicipi panganan, ngicipi makanan, batal puasa apa enggak? Nah, ini juga harus tahu. Mencicipi ditutul di lidah. Kalau saya tidak mau mencicipi makanan, mau ngapain? Cuma saya curut aja. Memang paling selamat itu kalau pada masa sekarang, kalau misalnya untuk buka ya, yaitu beli yang sudah pasti aja, yang sudah pasti enak, ya kan? Kalau mencicipi itu saya dimintain tolong istri, cicipin, enggak, cicipin sendiri sana. Nah, mau itu jangan ditelan ya. Nah kenapa? Kan saya masak buat mas, Anda percuma cuma sedikit, ngicipin kok sedikit. Saya jadi. Ya kalau ngicipin banyak ya namanya makan, istri saya langsung menimpali begitu. Apakah mencicipi makanan membatalkan puasa? Allah, ya enggak. Selama tidak masuk ke dalam apa kerompong. Merokok, apakah membatalkan puasa? Karena ada orang puasa tapi ngerokok, ada enggak? Ada. Batal enggak puasanya? Batal merokok itu. Merokok itu membatalkan puasa. Karena merokok itu menghisap, rokok itu bahasa Arabnya syurbut dukhar. Dari kata-kata syariba. Syariba itu apa? Minum. Dan yang namanya merokok itu pasti melewati kerongkong. Iya kan enggak? Kalau enggak melewati kerongkongan berarti paru-paru enggak rusak kan, logikanya di situ kan. Tapi orang yang merokok pasti paru-parunya pasti rusak. Tapi candanya orang-orang yang merokok itu nunggu. Dia bilang begini sama saya, "Merokok ayam bisa deh." Loh, ojo salah pon di ngono jauhan sama saya. Rokok ini indikator kesehatan. Loh kok iso? Pura-pura tidak tahu saya, padahal saya sudah tahu saya nikmat. Nek aku sih merokok berarti paru-paru mesti sehat.
Nek aku wis gak ngerokok, berarti paru-paruku ndak sehat. Loh, dalam hati saya, yo ojo dirusak paru-parumu itu. Terus gak repot sama orang-orang begini. Ngerokok itu membatalkan puasa. Gimana nggak menerima sama asapnya masuk ke dalam apa? Paru-paru, syubukhan, dan di bibirnya juga bisa merasakan apa? Tembakaunya, manisnya dari tembakau, ya. Kasihan tuh para perokok itu. Habis makan merokok, aduh, naudzubillah. Kasihan perokok itu. Allah perokok itu kasihan. Udah merokok, habis itu pakai masker. Saya nggak bayangkan gimana bau maskernya. Nih, saya pegang masker sekarang. Saya melihat ada orang habis merokok langsung apa ditutup terus kan mohon maaf ya kita mungkin sedikit nafas pakai hidung banyaknya lewat apa mulut. Tapi ketika ditutup gini dia habis merokok, gimana bawa masker apa nggak bawa rokok tuh? Jadi selama dia perjalanan dari mana ke mana dengan pakai masker habis merokok dia ingin bawa apa rokok. Kasihan. Ya. Lanjut. Wala yumkinu an ya'lama al-insanu anna 'amalahu 'ala wafqi syari'ati illa bil ilmi. Dan tidak mungkin seseorang mengetahui bahwasanya amalannya sesuai dengan syariat kecuali dengan apa? Berilmu. Ada banyak dengan hidup di Surabaya itu bersyukur banyak majelis apa? Ilmu. Panjenengan ingin tahu amalan panjenengan salah atau tidak bisa bertanya kepada tempatnya ilmu itu para asatidzah, kemudian para kiai, para ustadz ya, bisa bertanya enak. Karena pengen kita ini nggak mungkin kan pengen dia melakukan sesuatu ternyata nggak diterima, nggak pengen kan? Itu logika dasar manusia. Sebagaimana misalkan ketika kita bekerja, tidak ada orang yang bekerja itu pengennya apa ditolak, kecuali orang yang pengen resign. Orang kalau sudah pengen resign kerjanya pasti auto-autan biar cepat dipecat, ya kan? Kemudian kalau pengen orang betul-betul pengen mendapatkan pekerjaan tersebut dan pengen bekerja di tempat tersebut, dia pengennya apa? Apa yang dilakukan diterima nggak ditolak? Karena kalau ditolak pasti apa efeknya? Dimarah-marahi, dapat SP, gajinya dipotong, repot. Nggak pengen kita dipandang oleh atasan kita sebagai orang yang kerjanya asal-asalan. Wah, nggak bener, nggak ada aswaiyat, saya enaknya sendiri. Nah, begitu pula kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala, kita pengennya apa? Amalan diterima. Maka gimana caranya agar diterima? Maka kita harus berilmu dulu. Bagaimana beramal yang benar, ya? Bagaimana bacaannya yang benar, bagaimana gerakannya yang benar, bagaimana tuntunannya yang benar. Itu harus berilmu dulu. Makanya di dalam agama Islam itu sangat memperhatikan yang namanya kualitas dibandingkan dengan apa? Kuantitas. Ini saya sering ingat. Di dalam beramal itu Islam sangat memperhatikan kualitasnya daripada kuantitas. Contoh. Saya tidak mau masuk pembahasan tarawih 11 atau 23 karena itu apa namanya? Memang sudah ada pembahasan yang khilaf yang banyak di antara para ulama dan sama-sama kuat. Misalnya ada orang sholat 11 rakaat dan ada orang yang sholat 23 rakaat. Ini dia dalil bahwasanya Islam sangat memperhatikan kualitas. Yang 11 dibaca dengan betul, tumanina, makharijul hurufnya dipenuhi semua, gerakannya juga dipenuhi semuanya. Dibandingkan yang 23. Karena yang baru lagi berapa menit? 23 7 menit. Kan memang. Bayangkan 23 rakaat 7 menit. Ditulis caption sholat pertama tubuh. Saking cepatnya. Bayangkan, ini sekarang misalnya 11.5 jam 8.55. Selesai berarti jam berapa? Jam 9:02. Berapa rakaat? 23 rakaat. Jeduk. Ya kan? Pertanyaannya sekarang, apakah Nabi SAW melakukan yang demikian? Nah, kita kan ingin diterima nih. Mereka pun juga berharap orang yang sholatnya cepat itu ingin diterima. Ya apa enggak? Enggak mungkin orang sholat cepat itu enggak ingin diterima. Tapi pertanyaannya ialah, apa yang kalian lakukan ini dari perbuatan kalian dari sholat 23 rakaat secepat itu, apakah ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW? Itu pertanyaannya. Makanya kita harus berilmu. Makanya misalnya 11 rakaat tapi tumanina, ya kemudian dapat tenang, bacaannya dibaca dengan betul, maka ini diterima insyaallah.
secara dohir ya, saya malah secara dohir. Secara dohir begitu karena tumakninah itu termasuk dalam rukun sholat. Kemarin saya ketika saya keluar kota sholat satu masjid, insya Allah jam 7 lewat 5 selesai isya, jam 7.10 baru sholat tarawih, jam 7.15 kemudian selesai jam berapa? Jam 8 lewat 30 baru selesai. Wah, bacanya memang panjang betul. Setiap rakaat yang dia baca panjang betul, masya Allah. Bacaannya enak, imamnya masya Allah. Kemudian apa? Kemudian dia memenuhi rukun dan gerakannya dipenuhi, wajib-wajibnya dipenuhi. Ya. Hafalan yang kuat, masya Allah, meskipun hanya salah sedikit beberapa, tapi dia bisa mengulangi dengan benar tanpa ada bantuan di belakang misalnya. Ini lebih utama dibandingkan Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa saya tidak bisa itu. Makanya kata Nabi SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Kata Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang apabila kalian melakukan sebuah amalan dengan apa? Yutqin. Itqan. Dengan apa? Dengan profesional, dengan mahir, dengan pengalaman, dengan ilmu. Makanya bisa dikatakan tidak mungkin seseorang dia mengetahui bahwasanya amalannya atas sesuai syariat atau tidak kecuali dengan apa? Ilmu. Mereka menyangka bahwasanya yang demikian itu sesuai dengan syariat, padahal itu tidak sesuai dengan syariat. Lebayang Bu. 23 rakaat berapa menit? 7 menit. Kalau bis malam aja nggak sekencang itu, ya bisa dibayangkan. Baik, walakin hunaka asya'un ya'lamuha al-insanu bi fatratihi. Akan tetapi di sana ada beberapa hal yang manusia mengetahui secara fitrahnya langsung. Contohnya apa? Kal ilmi bi anna Allah ilahun wahidun, sebagaimana misalnya contohnya tentang ilmu bahwasanya Allah itu adalah sesembahan yang satu. Udah enggak usah ditanya, Allah satu. Ya. Makanya sering para ulama rahimahullah ketika ingin menerangkan tentang masalah uluhiyah seseorang, tanya kepada anak-anak yang masih suci, yang masih fit di atas fitrahnya. Ketika ditanya aina Allah, fis sama. Ya, sudah fitrahnya ya Allah di langit, Allah di atas. Ya, mereka kan jawab demikian, Allah di atas langit. Ya, ini secara fitrahnya manusia. Kita sudah tahu pencipta kita hanya siapa? Allah. Jadi tidak perlu susah payah kita demikian ini. Ditanya siapa yang kasih kamu rezeki? Allah. Siapa yang menyembuhkan kamu? Allah. Tidak ribet. Hada qad fatara alaihi al-'abda atau qad fatara alaihi al-'abda wa lihada la yahtaju ila ina'in kabirin fi at-ta'allum. Ini adalah hal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada seorang hamba. Wa lihada, karena hal tersebut la yahtaju ila ina'in kabir. Maka itu enggak perlu susah payah. Ajari anak-anak dasarnya Allah di langit, Tuhan kita Allah, sesembahan kita Allah, kita sholat karena Allah, kita puasa karena Allah. Ajarkan mereka paham nanti, enggak susah payah ini. Ammal masailul juz'iyyatu al-muntashiratu, adapun permasalahan-permasalahan juz'iyah, sebagian permasalahan-permasalahan yang tersebar, fahiya allati tahtaju ila ta'allumin wa taqrisin wa juhudin. Itulah perkara-perkara yang membutuhkan apa? Membutuhkan pendalaman, ya, membutuhkan usaha yang keras, dan membutuhkan apa? Semangat yang betul-betul. Ya. Jadi kalau misalnya permasalahan tadi kayak sujud sahwi itu pembahasannya panjang sekali. Sujud sahwi itu karena pengurangan, karena penambahan penambahan rakaat itu dibahas. Kalau dan juga kekurangan apa? Kekurangan rukun, kekurangan wajib, atau kekurangan sunnah. Paham ya? Justru itu dibahas oleh para ulama. Ini harus belajar kita. Misalnya ada orang seperti tadi kekurangan masalah wajib, yaitu apa? Kurang tasyahud. Kalau tasyahud itu hukumnya wajib sholat, bukan rukun, tapi wajib sholat. Makanya ketika apa? Ketika imam sudah berdiri, maka apa? Bagaimana sujud itu dibahas. Mudah. Kekurangan sunnah sholat misalnya apa? Sunnah sholat misalnya apa? Sunnah sholat.
Misalnya tangannya tidak bergerak, tangannya diam begini, ya sudah, misalnya begitu. Dan banyak lagi. Maka kalau kita tinggalkan nggak ada masalah, nggak perlu sujud sahwi. Tapi kalau kuburan rukun, tidak ruku. Kalau tidak ruku masih tidak mungkin ya. Tapi ya kayak tadi seperti yang terjadi itu apa? Tiba-tiba rakaat keempat, kemudian apalagi, kemudian pada sujud yang pertama dia sujud, lalu dia dari sujud, kemudian dia tiba salam. Berarti kekurangan apa? Sujud yang kedua dan juga salam. Ini harus gimana? Ini dibahas sama para ulama. Harus belajar kita ini, nggak bisa tidak. Gimana coba kalau misalnya ketambahan rakaat? Dibahas sama ulama. Kalau ketambahan rakaat, ini sudah, misalnya kita sadar ini rakaat keempat. Waktunya apa setelah itu? Setelah sujud yang kedua, waktunya apa? Tasyahud akhir. Tiba-tiba imamnya apa? Ngadeg. Ya bro. Kita sebagai makmum gimana? Dibahas sama para di antaranya begini. Kalau makmumnya, kalau misalkan ketika imamnya diingatkan dia mau duduk, itu yang utama. Tapi kalau dia tetap kokoh berdiri, perhatikan ya. Maka makmum yang tahu bahwasanya itu penambahan rakaat, dia tidak boleh apa? Ikut menambah. Dan makmum yang tidak tahu, seterusnya dibahas. Kalau makmumnya nggak tahu gimana? Kan ada yang makmum yang badannya di sini, sholatnya di mana? Di sana-sana. Jadi akhirnya ketika imamnya bangkit, dia ikut apa Bang? Bangkit. Gimana nih tentang makmum yang nggak tahu? Kata para ulama ya apa? Sholatnya tetap sah dan insya Allah tidak tetap diterima. Kan nggak tahu sadar nggak sadar dia bisa jadi. Ini dibahas orang. Ini yang butuh belajar. Ini baru satu permasalahan itu sujud sahwi. Belum nanti masalah ini, masalah itu, masalah menguburkan jenazah itu pun juga dibahas sama para ulama. Berdasarkan ayat dan hadis Nabi SAW dibahas bagaimana membuat kuburan yang benar, membuat lahat yang betul. Itu diajarkan oleh siapa? Nabi SAW. Apa yang dilakukan ketika menguburkan jenazah? Apa yang dilakukan ketika kita memasuki kuburan jenazah atau memasuki kuburan kaum muslim, itu harus tahu semua. Mengucapkan salam atau misalnya lagi yaitu apa? Melepas alas kaki, melepas sandal. Ini harus kita tahu, yang kita harus apa? Belajar. Melepas sandal itu yang bagaimana? Dibahas sama para ulama juga. Ya. Karena saya pribadi memandang bahwa saya melepas sandal itu hukumnya sunnah. Dalam artian begini, saya bisa melepas sandal ketika memang memungkinkan untuk bisa melepas atasan sandal. Tapi di tempat-tempat yang tidak bisa memungkinkan, tidak mungkin melepas sandal, maka apa? Tidak usah melepas sandal. Contoh, kuburan-kuburan di situ banyak semak belukannya, tapi dilepas sandal ya, mancep duri-duri. Berbahaya. Ya, berbahaya sekali untuk apa? Malah membuat mudarat. Tapi kalau mohon maaf, misalnya kuburan seperti di Keputi yang rapi, yang sudah apa? Sudah tertata, bahkan sudah pavingan ya, jalan-jalannya itu sudah pavingan, maka kita bisa melepas sandal selama memang masih bisa memungkinkan. Jadi harus ngerti kita dan harus belajar. Jadi saya pernah melihat, insya Allah ya, sebagai seseorang di semak belukan, insya Allah dilepas sandal. Saya berharap ya Allah sebenarnya cucu orang ini. Kan kasihan kalau kena batang pohon yang sedang begini, runci, kemudian menancap ke kakinya, kan repot. Malah membuat apa? Mudarat yang lain ketika terjadi di kuburan jenazah atau kuburan kaum muslimin. Allah Ta'ala alam. Ini saya sampaikan. Saya ada amanah tadi dari ini suruh memberikan hadiah untuk 3 orang. Nah, saya kasih pertanyaan yang mudah-mudah aja. Hah?